Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya Nurfiani Solihah dan teman saya Kuni Naila akan mempresentasikan tentang materi akuntansi lingkungan dan sosial chapter 3. Nah, untuk awal ini akan disampaikan oleh Mbak Kuni dan kemudian nanti di chapter-chapter terakhir akan diteruskan oleh saya. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan ini kepada Mbak Kuni. Untuk Mbak Kuni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Puji. Untuk di chapter 3 ini, kita akan membahas atau menjelaskan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas sosial perusahaan. Untuk pendahuluan ini, yang pertama ada CSR. Nah, CSR itu sudah memainkan di bidang ini itu selama 50 tahun. Jadi CSR ini memiliki peran penting dalam perusahaan. Yang kedua untuk akuntabilitas berakar dari tanggung jawab itu yang dimaksud, maka dari akuntabilitas tersebut kita dapat memahami makna tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Yang dijelaskan di situ adalah tanggung jawab itu kunci banyak aspek dalam kehidupan termasuk juga dalam organisasi. Untuk selanjutnya, tanggung jawab sosial korporat itu sangat penting karena dengan tanggung jawab sosial korporat itu kita dapat memahami tanggung jawab yang mana tanggung jawab diartikan dengan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai anggota masyarakat yang baik. Tanpa adanya materi tanggung jawab korporat itu kita mungkin lebih kurang spesifik terhadap tanggung jawab dan bagaimana kita harus bersikap di masyarakat. Dan apa itu CSR? CSR atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibility merupakan konsep perusahaan yang memiliki tanggung jawab langsung untuk mengelola bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Maksudnya di sini, itu saya akan sedikit menjelaskan di sini saya mempunyai materi yang dari materi yang akan kita bahas itu sebuah piramida. Nah, piramida tanggung jawab sosial perusahaan ini itu bersifat filantropis atau yang bisa juga diartikan dengan menjadi warga korporat itu harus bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas hidup itu di piramida tanggung jawab yang paling atas. Setelah itu, tanggung jawab etis. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan adalah kita sebagai makhluk sosial harus bersikap etis. Apa yang kita lakukan itu dengan benar, adil, dan juga jujur. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang merugikan kepada orang lain ataupun perusahaan. Dan juga di bawahnya, di urutan nomor 3, itu ada tanggung jawab hukum. Di sini, masuk dari tanggung jawab hukum itu kita harus mematuhi peraturan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum kita masing-masing. Yang di terakhir atau di nomor 4 itu tanggung jawab ekonomi, di mana tanggung jawab ekonomi ini akan menjadi pola pikir yang sangat penting untuk menguntungkan dasar yang mendukung dari aspek segala, segala hal. Begitu untuk penjelasan sedikit dari apa itu CSR. Selanjutnya ada perspektif global dan pandangan CSR. Yang pertama itu yang dimaksud dengan kapitalisme yang ideal. Untuk kapitalisme yang ideal ini, pasar itu berfungsi dengan baik. Jadi ideal itu yang dimana dimaksud jalannya pasar itu berfungsi dengan baik sesuai dengan perspektif global dan pandangan dari masyarakat. Selanjutnya, sumber daya yang dikelola itu dilakukan secara efisien. Lalu keberlanjutan atau di mana pertumbuhan ekonomi itu akan lebih adil dan inklusif. Itu yang dimaksud bagaimana kita mengamati atau orang lain
pihak sosial lain itu mengamati bagaimana pertumbuhan perusahaan itu mendapatkan keadilan dari masyarakat atau kita bersikap adil kepada masyarakat tentang mengolah apa yang masyarakat butuhkan atau masyarakat terima. Untuk yang ketiga itu ada para pendukung kontrak sosial beroperasi melalui kontrak sosial. Nah, di poin ini perusahaan dan organisasi lain itu sangat eksis atas kehendak masyarakat yang mana terkait pada aspirasi masyarakat. Selanjutnya, pengembangan yang berdasarkan dengan data. Perkembangan yang berdasarkan dengan data itu untuk meyakini bahwa dominasi kapital terhadap kehidupan sosial atau ekonomi dan juga politik itu bukan hal yang merugikan dan ini bersifat transparan. Selanjutnya ada diperlukannya penyesuaian ulang yang signifikan dalam struktur dan kepemilikan. Di sini yang dimaksud, karena dunia kita itu cenderung mengabaikan suara yang relevan, seperti nilai-nilai, kerjasama, refleksi, dan lain-lain. Itu di sini kita harus mempunyai struktur untuk lebih mengatur atau lebih mengkoordinir bagaimana cara jalannya perusahaan kita. Yang selanjutnya ada pandangan dari feminis radikal, yaitu sistem ekonomi kita menurut pandangan dari feminis radikal merupakan konstruksi yang sangat menekan. Untuk pandangan dari ekologi sosial itu lebih sejalan dengan feminis radikal. Jadi kayak mereka itu pandangannya masih kayak sistem ekonomi kita merupakan konstruksi yang menekan. Nah, yang di poin terakhir, pandangan postmodernis itu cenderung menolak dilakukannya banyak struktur dan elemen kehidupan modern itu terutama berasal dari Barat. Jadi pandangan postmodernis itu lebih cenderung kayak kebalikannya dari ekologi sosial dan juga pandangan dari feminis radikal. Selanjutnya. Selanjutnya, materinya akan menjelaskan tentang menegaskan tanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan. Nah, untuk CSR ini berfokus pada praktik bisnis atau yang berkelanjutan, di mana perusahaan berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat, seperti menggunakan sumber daya itu harus dilakukan secara efisien dan juga mendukung pengembangan komunitas-komunitas yang ada. Selanjutnya, mengapa masih banyak yang kebingungan mengenai CSR? Nah, di sini banyak yang masih bingung terkait apa sih itu CSR. Mungkin karena ada pandangan yang tidak jelas, kayak kurangnya sosialisasi atau pengetahuan masyarakat terkait CSR ini. Selanjutnya mungkin adanya pandangan progresif yang menganggap bagaimana atau konsep-konsep yang digantikan oleh pendekatan yang lebih optimis dan canggih, dan juga adanya pandangan dan penjelasan konsep baru secara terus-menerus itu juga merupakan salah satu faktor bagaimana masyarakat atau banyak orang masih kebingungan terkait apa itu CSR. Terima kasih Kak Pipi. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Pipi. Ya, terima kasih Mbak Kuni. Selanjutnya, seperti yang disampaikan Mbak Kuni tadi, poin kedua, kami akan membahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu akuntabilitas muncul sebagai hasil dari hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu, asosiasi, ataupun organisasi, dan sifatnya ditentukan oleh konteks sosial serta moral di mana hubungan tersebut terjalin. Akuntabilitas melibatkan dua tanggung jawab atau tugas yang luas. Tanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, dan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.
Contohnya seperti laporan tahunan dan laporan keuangan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai mekanisme untuk melakukan atau melaksanakan akuntabilitas tersebut. Nah, ini saya ada contoh gambar. Ini adalah model akuntabilitas yang sederhana, di mana di situ merupakan model yang sangat disederhanakan, namun dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai situasi kompleks. Versi dasar model ini menghipotesiskan hubungan timbal balik yang sederhana antara seorang akuntan yang bisa kita sebut prinsipal dan dalam akuntansi keuangan sederhana antara seorang akuntan, maaf, yang dalam akuntansi keuangan konvensional akan menjadi pemegang saham. Dan di situ juga ada akuntor yang dapat kita sebut agen dan dalam akuntansi keuangan konvensional akan menjadi direktur perusahaan. Ketentuan arus antara kedua pihak tersebut serta tindakan dan akuntabilitas yang diperlukan akan berfungsi sebagai hasil dari hubungan yang dapat dianggap sebagai kontrak antara kedua belah pihak. Berbagai komponen praktis akuntabilitas. Hukum menetapkan tingkat minimum tanggung jawab dan hak, serta dengan demikian menetapkan tingkat minimum akuntabilitas hukum pada waktu tertentu di negara manapun. Seperti halnya yang disampaikan Tinker et al. 1991. Meskipun hukum sering kali mengidentifikasi tanggung jawab atas tindakan, hukum jarang menetapkan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Tanggung jawab hukum untuk tindakan dan tanggung jawab hukum untuk akuntabilitas tidaklah sama. Tanggung jawab hukum untuk tindakan membawa tanggung jawab moral dan untuk mempertanggungjawabkan yang hanya sebagian dilaksanakan oleh tanggung jawab hukum untuk akuntabilitas. Jika kita puas menyerahkan pertanggungjawaban hanya kepada kekuatan hukum dan inisiatif sukarela, tuntutan akuntabilitas akan jarang terpenuhi. Ini merupakan salah satu alasan utama mengapa akuntansi sosial, jika ingin menjadi aktivitas yang bermakna harus menjadi kewajiban. Agar akuntabilitas yang menyeluruh dan akuntabilitas yang terkait dapat dianggap lengkap dan bermakna, kita perlu mempertimbangkan setiap hubungan yang ada antara organisasi dan masing-masing pemangku kepentingan, seperti yang diungkapkan Gray et al. 1997. Untuk setiap hubungan, akuntabilitas yang komprehensif memerlukan yang pertama informasi deskriptif, yaitu mengungkapkan parameter hubungan dan memungkinkan pembaca untuk memahaminya. Misalkan jumlah karyawan, tingkatnya upah, keragaman, lokasi, omset, dan lain-lain. Yang kedua, informasi akuntabilitas mencakup data yang diwajibkan oleh kontrak. Informasi suara pemangku kepentingan adalah representasi dari aktivitas yang ingin dipertanggungjawabkan oleh pemangku kepentingan kepada organisasi, terlepas dari keputusan organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut atau tidak. Yang ketiga, suara organisasi juga perlu didengar. Meskipun ini bukan masalah, namun berbagai saluran yang dapat mereka manfaatkan untuk mengkomunikasikan aktivitas mereka. Poin penting yang dapat diambil dari sini adalah bahwa akuntabilitas sosial secara menyeluruh tidak akan secara khusus menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi, namun lebih kepada informasi mengenai sejauh mana organisasi tersebut telah memenuhi atau lebih mungkin tidak memenuhi ekspektasi pemangku kepentingannya. Tiga hal penting yang lebih jelas terlihat dalam konteks keberlanjutan. Yang pertama,
Untuk sebagian besar periode keberlanjutan sebagai konsep yang dominan, relatif sedikit pemangku kepentingan yang memiliki dorongan, pengetahuan, dan pemahaman untuk mengangkat sebagai isu. Yang kedua, sebagian besar pemangku kepentingan, terutama pada pergantian abad, tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur keberlanjutan dan khususnya akan mengetahui sedikit tentang bagaimana kegiatan organisasi tertentu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberlanjutan. Kemudian yang terakhir, pemangku kepentingan yang penting dalam konteks keberlanjutan adalah generasi yang kehilangan haknya dan generasi mendatang. Kunci utama dalam menentukan tanggung jawab terkait keberlanjutan dan organisasi terletak pada ranah kuasi legal serta suara organisasi itu sendiri. Sejak keberlanjutan menjadi fokus utama dalam agenda global, organisasi telah terlibat secara intensif. Setiap pemahaman tentang akuntabilitas harus berdasarkan pada pemahaman mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan konsep yang kompleks, namun krusial dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Tanggung jawab ditetapkan dan ditentukan oleh hubungan yang terjalin antara individu, organisasi, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Akuntabilitas merupakan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab yang dinyatakan mencangkup sama banyaknya tentang apa yang belum dilakukan. Misalnya, kegagalan untuk berkelanjutan, seperti halnya tentang apa yang telah dilakukan. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya mengenai akuntabilitas dan izin kami, saya dan Mbak Puni izin undur diri. Mohon maaf jika masih ada keterbatasan kami dan ada kekeliruan kami dalam menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.